Jadi Kanki baru aja ngerilis seri sepatu barunya yang diberi nama Klasik. Tapi kalau menurut saya sih ini nggak klasik sih ya. Ya modern sih, bukan klasik coy, menurut saya. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Farisman. Di video kali ini saya mau marketing salah satu rilisan terbaru dari Kanki yang namanya adalah si Kanki Klasik ya. Jujur saya yakin teman-teman ketika melihat fotonya, sepatunya itu wah sepatu ini bagus banget ya, detailnya, warnanya gitu. Tapi kalau saya sendiri ya, dan kebetulan emang saya udah punya sepatunya ini, udah punya dari beberapa hari yang lalu. Kalau menurut saya sih antara foto dengan realnya ya, pas saya pegang sepatu ini kayak ada sesuatu yang beda gitu coy ya. Yang paling utama nih ya, dia kan mengambil series nama adalah Klasik, yang otomatis kalau kita berhubungan dengan klasik mungkin klasik yang dimaksud di sini adalah ya looknya vintage atau jadul gitu ya. Tapi saya melihat sepatu ini yang nggak klasik coy ya, teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya. Kalau menurut saya sih ini nggak klasik. Hal yang paling membuat sepatu ini terlihat klasiknya kurang di bagian sole-nya ya, teman-teman bisa lihat. Ini kan sole yang ada atau sole yang dipakai juga di Kanki Story Honjo, cuma modelnya beda aja gitu coy ya. Kalau ini lebih ke simetris gitu. Kalau di bagian ujungnya sini kan kurang lebih hampir sama, cuma beda di bagian shape-nya sini aja sih ya. Dan dari bahannya sendiri kan ya ini kayak ala-ala Ultra Boost gitu ya. Teman-teman tahu Ultra Boost itu adalah teknologi modern gitu. Kalau menurut saya lebih pasnya lagi ya, kalau mau klasiknya makin dapet ya pakai sole biasa. Contohnya misalkan sepatu ini ya, sepatu Nike Cortez ya. Sepatu-sepatu seperti ini coy, itu menurut saya secara sole ya itu emang kelihatan sepatu klasik banget gitu. Kalau sepatu ini dinamakan klasik menurut saya ya dapat, tapi masih sedikit kurang. Jujur saya kurang begitu serg dengan sepatu ini adalah sisi bagian luar, wish ada huruf K-nya gitu ya. Tapi coy ya, ini di bagian dalam, buset, polos. Kenapa nggak sekalian ada brandingnya ini ya? Jujur ketika saya pakai sepatu ini ya, saya lihat dari atas itu kayak nggak enak coy ya. Bagian sini itu bagus gitu ya, shape-nya rapi dan sebagainya, atau pokoknya ada permainan warna lah. Antara ini yang saya pilih adalah warna yang grey, black, white gitu. Ketika melihat sisi bagian dalam, ini bener-bener polos banget. Padahal kalau tinggal nambahin ini doang, saya yakin cost-nya juga nggak bakal nambah banyak. Dan sepatu ini tuh harganya berapa saya kurang tahu, karena di postingannya itu masih belum ada. Dan ini pun saya masih belum berangkat ke CSD ya. Mungkin beberapa hari berikutnya saya baru berangkat ke CSD lusa kalau nggak salah. Nanti dah saya spill sekaligus saya mau main ke tokonya Kanki, mau tanya detail dari sepatu ini juga gitu. Dan kemudian yang beda lagi dengan Kanki yang sebelumnya atau Kanki sepatu Kanki ya, bukan Kanki Sport Style, adalah di bagian boxnya ya. Kalau detailnya mah sama ya, detailnya sama, logonya sama, cuma warnanya aja sekarang dibuat grey, yang dulu itu adalah warnanya hitam. Kalau ngomongin materialnya sendiri, ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan seri Kanki yang lainnya ya. Di sini ada material mesh, kemudian ada no-sew atau no swearing di sini. Jadi tempelan dua material tanpa dijahit gitu. Kemudian ada bahan sweat. Dan ini sih sepertinya yang dipakai adalah sweat asli ya, bukan sweat sintetis. Karena kalau sweat sintetis itu feel-nya nggak begini. Kemudian di bagian lace guard-nya sini ada sweat juga. Dan di bagian tangnya sini ada sweat, ada logonya Kanki juga. Dan di bagian yang sini ya, ini kayak huruf K-nya ini menggunakan bahan leather yang punya tekstur kayak kulit jeruk gitu coy. Kemudian di bagian belakangnya sini ada bahan sweat, kemudian di sini ada bahan semacam TPR gitu, yang hitam nih kayak list ini. Dia semacam bahan TPR, dan sole-nya sendiri ala-ala Ultra Boost gitu. Kalau ngomongin empuk, ini empuk banget ya, empuk banget, enak dipakai gitu. Tapi ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan juga terkait dengan sepatu ini, karena saya pakai sepatu ini udah kurang lebih sekitar 2 hari saya pakai full, mulai pagi sampai sore, karena pas kebetulan ada aktivitas pagi sampai sore itu coy ya, ada outdoor ada indoor, pas banget. Jadi saya mau nyobain sepatu ini. Kemudian di bagian sole-nya sendiri ini dilapisi dengan bahan rubber ya, otomatis
Untuk masalah gripnya ini dapat banget, kemudian sepatunya jadi agak berat, menurut saya itu enak kalau dipakai daily. Di bagian insole-nya sendiri ini udah ganti kalau nggak salah ya, insole-nya ini lebih bagus dibandingkan dengan insole kaki yang sebelumnya yang udah rilis di series Kangki Story Honjo atau kaki yang lainnya. Ini jujur untuk sole-nya menurut saya ini lebih mantep coy ya, ini sole-nya the best banget. Dan seperti biasa di bagian ini strobelnya dia jahitannya rapi banget coy. Ini yang saya suka dari Kangki gitu. Nah sekarang saya mau ngomongin pengalaman pemakaian dengan sepatu ini ya. Jadi kurang lebih sepatu ini 2 hari saya pakai. Datang itu kalau nggak salah sore ya, pagi langsung saya pakai, besoknya saya pakai lagi ya untuk bayar tilang. Saya kena tilang coy. Ya sambil nongkrong dan sebagainya lah ya. Pokoknya 2 hari full saya pakai sepatu ini. Yang bisa saya komentari pertama adalah sepatu ini cukup panas ternyata ya. Jujur ketika saya pakai sepatu ini kaki saya gerah coy ya, gerah gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi yang pasti ini karena meshnya nggak bisa punya sirkulasi yang cukup baik kalau menurut saya. Pokoknya saya pakai sepatu ini cukup gerah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman akan ada pertanyaan, Bang, kalau dibandingkan dengan Kangki Story Honjo yang kurang lebih secara material ya beda sih sebenarnya di bagian upper, tapi sole-nya ini yang kurang lebih hampir sama. Jujur ya, kalau masalah kenyamanan, feel-nya, empuknya, saya lebih suka Kangki Story Honjo. Karena apa? Yang pertama secara desain sepatu Kangki Story Honjo itu nggak bulky seperti ini. Kemudian untuk sizing, saran saya teman-teman naik 1 size ya. Biasanya saya pakai 43. Kalau Kangki di sini tuh saya pakai size 44 yang panjangnya 28,5 cm. Karena kalau teman-teman pakai true size ya kurang nyaman coy, kayak sempit banget gitu. Tapi pas kalau naik 1 size, terutama buat teman-teman yang punya tipikal kaki lebar atau wide kayak saya, pas banget naik 1 size. Nah kurang lebih seperti itu pendapat saya terkait dengan sepatu terbaru dari Kangki ini. Namanya adalah Kangki Classic, dan jujur dengan sepatu ini itu saya cukup punya story yang panjang coy ya. Ya pokoknya gitulah ya. Dan buat teman-teman semuanya, sorry banget kalau misalkan dari awal video langsung dep nggak pakai santai. Biasanya kan santai gas gitu, nggak ya dep langsung tunjuk poin atau to the point. Gila pokoknya sepatu ini kalau dikatakan worth it, tapi kalau bagi saya masih ada beberapa hal yang kurang. Lebih worth it mana antara Kangki ini dengan Kangki Story Honjo? Jujur kalau saya lebih worth it masih Kangki Story Honjo. Secara harga mungkin lebih murah karena sepatu ini katanya sih 300-an ribu rupiah, tapi nggak tahu benernya seperti apa. Tonton di next video, saya bakal main ke store-nya Kangki, booth-nya Kangki. Saya tanya-tanya detail terkait dengan sepatu ini ya. Baik teman-teman semuanya yang mau beli sepatu ini, nggak tahu deh ketika teman-teman nonton video ini udah rilis secara online atau belum. Pokoknya kalau misalkan mau beli ya cek aja deskripsi di bawah, kali aja udah dijual secara online ya. Makasih yang udah nonton, selalu dukung, bangga dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Naruto Farisman, thanks for watching, stay positive and you're the big break. See you next time.